Halo teman-teman, Renar Budiharto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin sharing kisahnya Denny Sumargo. Saya mengenal Denny Sumargo itu di YouTube. Dan memang sebelum dia di YouTube, memang saya ingat dia ada pemain basket. Ya, ada dengar lah, seperti itu dengar. Jadi kisahnya itu menarik. Dan bukan soal main basketnya juga, yang main basket banyak ya. Tapi yang saya tertarik lagi di channel YouTube-nya, tipikal Denny Sumargo dalam berbicara, orangnya ya tenang itu ini ya, nggak meledak-meledak. Oke, dia rada heboh. Oh jadi gini gimana gitu. Tapi dia seperti apa ya? Orangnya itu nggak sampai terlalu nyerang. Orangnya nggak terlalu nyerang. Jadi eh, apa menggebu-gebunya itu, bagusnya itu santainya, nggak seperti nusuk orang, nggak seperti mau nyikat orang. Jadi dia gali 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 dari narasumber, tapi dengan cara santun, dengan cara ngomongnya bisa tegas, bisa ngomongnya itu bertenaga, powerfulnya kelihatan. Tapi nggak kan, saya lihat kalau ada orang lain nih, ada let's say YouTuber lain yang gede-gede badannya apa, itu terlalu seperti ofensif, rada ofensif ke orang. Jadi kayak maksa gitu ngomongnya. Ini ada sih sebetulnya, cuman ada sih rada nge-push orang agar orang memberikan jawaban yang benar kan, agar jawabannya itu enak gitu di video blognya. Di orang bilang podcast ya, tapi kalau menurut saya blogging ya, video blog ya. Di video blognya itu dalam berbicara bisa mengutarakan sebenar-benarnya. Itu yang saya kenal Denny Sumargo. Memang di situ dia juga saya lihat di TV kan, bawa acara segala, bawa kuis kayak gitu. Itu yang saya kenal dari Denny Sumargo. Tapi yang saya berkesan, orangnya itu nggak sampai nyakitin orang. Dia tegas misalnya ya, tegas kelihatan. Tapi nggak, yang saya lihat nih beberapa case, beberapa narasumber yang diwawancara itu, oke dia gali, tapi yang tadi saya cerita, bawaannya nggak, jangan sampai nyudutin orang. Itu yang saya suka ya. Tapi terlepas dari itu, memang saya nggak bakal tahu mengenal utuh ceritanya Denny Sumargo. Tapi secara umum saya nilainya orangnya ya bolehlah, badannya gede tinggi kan, ya pemain basket. Eh, Terutama kalau influencer udah sukses itu emang nggak boleh sombong, harus tetap humble, sederhana, merakyat, tuh bagus banget. Tapi di balik itu semua, dia cerita ini, saya baca dari suaramerdeka.com, dia berpikir gini, dia pemain basket ya, memang belum seperti Michael Jordan kayak gitu yang udah go internasional, yang dikenal internasional banget, setahu saya begitu. Tapi dia berpikir nanti kalau dia waktu masih muda, nanti dia 40-an, 40 tahunan, dia sudah berumur 40 tahun, lalu kalau dia mau masuk kerja di kantor, lalu oke lah dia bagus, jago basket, tapi performa kemampuan dia bekerja di kantor bagaimana. Dan dia langsung berpikir, jadi orangnya pinter, smart. Dia berpikir, oke, dia nggak mau membuang waktu, jadi dia langsung cari jalan, dia kuat di titik lain, di bidang lain gitu, selain basket ya. Jadi dari basket dia kumpulkan pundi-pundi uang gambarannya. Kemudian dia berpikir 40 tahun nanti orang bisa aja nilai dia nggak kurang kompeten dalam bekerja di perusahaan. Maka dari itu dia berpikir hal lain. Salah satunya dia menjadi pengusaha. Seperti di umur 20, sebelum 24 berarti ya, dia punya uang 35 miliar rupiah. Berarti dia dapat dari basketnya besar, dia puterin modal, dia menurutnya itu, menurut yang saya baca, dia jadi importir BlackBerry. Dia pernah jadi importir Hermes segala ya, tas Hermes segala, Hermes ya bacanya. Itu tas mahal. Jadi memang dia orang pintar, bakat bisnisnya nyata. Dan dia bagusnya lagi ini kan dari kelihatan dia nggak main perempuan. Kalau saya ngelihat begini, dia bilang dia gelap, dunia gelapnya dia larinya ke judi. Ya judi juga nggak bagus, cuman dampaknya itu kan lebih ke diri dia sendiri. Dia nyakitin diri sendiri biar dia bisa maju ya.
nyata kan sekarang dia tetap bisa survive, maju, dikenal orang, penghasilan bagus juga. Itu yang saya suka. BlackBerry segala kan udah itu, udah nggak ada ya, udah padam. Tapi dia umur 24 punya uang 35 miliar. Wow. Saya jadi malu sebetulnya. Ya luar biasa kemampuan dia. Dia jadi berusaha. Masih banyak kisah-kisah lain yang saya banyak dengar juga di TV di mana bahwa dia pernah, ya bukan orang kaya awalnya, dia bukan orang yang berlimpah ya, tapi dia betul-betul terus menggunakan waktunya untuk berusaha. Dia nggak melakukan hal yang negatif. Jangan, kalau melakukan hal negatif jelek nanti dilihat orang. Itu jadi ini patut dicontoh teman-teman. Dia tetap berusaha walaupun dia jatuh, tapi dia nggak sampai yang ngelibatin orang seperti nggak main perempuan segala. Itu udah bless banget deh, udah sesuatu banget. Hal lain yang bisa saya nilai dari itu, podcastnya dia itu mengenai video blognya itu lebih ke umum ya, lebih ke umum, lebih mengangkat kisah-kisah viral, kisah-kisah yang bisa membantu orang kayak gitu. Lain-lainnya yang saya bisa lihat dari Denny Sumargo, ya itu yang saya tadi sudah bilang ke teman-teman, ya jatuhnya di meja judi itu tuh bagus banget. Dan tapi sekarang dia udah bangkit, harusnya dia makin bangkit, makin dewasa, makin bisa membantu banyak orang lewat video-video blognya itu, yang podcast bersama orang-orang, live video podcast bersama orang-orang. Dan saya nggak baca lagi kesusahan dia dan apa yang dia perbuat untuk dia menjadi semakin sukses. Selain dia, apakah dia membantu banyak orang lewat bantu di mana itu belum disebutin di cerita itu. Cuman dia awal bangkitannya juga ada di lirik sama produser. Dia diajak main di dunia film 5 cm, film pertamanya. Jadi ya saya cuma bisa bilang teman-teman, kita sesusah-susahnya kita harus terus mengusahakan yang bagus, yang baik. Kita jangan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Gitu aja. Semoga untuk Denny Sumargo sukses, kita semua sukses, kita melakukan yang bagus, kita berusaha sungguh-sungguh, yakin, jangan menyerah. Kita harus berpikiran positif, pikiran kita jangan kalah, karena kehidupan yang demikian menurut saya ada up and down. Kita bisa tiba-tiba dari senang menjadi sedih biasa aja, kemudian murung kayak gitu-gitu. Tapi kita harus, walaupun kehidupan dunia yang terus berputar, up and down, naik turun, tapi kita harus terus punya pikiran itu bisa tetap positif, mau maju terus, nggak gampang terpengaruh, nggak gampang ngelihat susah atau jatuh aja, diem aja, jangan. Kita harus terus maju mencari jalan. Teman-teman, sampai jumpa di pertemuan saya berikutnya, video-video berikut. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Bye bye.